Publik saat ini menyoroti pemeriksaan pasangan artis Dude Herlino dan Alisa Subandono sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan investasi PT Dana Syariah Indonesia atau DSI senilai 2,4 triliun rupiah. Banyak korban tentu ingin tahu sejauh mana pemeriksaan ini bisa mengungkap pihak yang paling bertanggung jawab. Saat ini saya telah terhubung dengan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak. Selamat sore Pak Ade. Assalamualaikum, selamat sore, Mas. Waalaikumsalam, selamat sore. Sehat selalu Pak Ade? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Ade, kita langsung aja. Apa dasar pemanggilan dan relevansi pemeriksaan Dude Herlino dan Alisa Subandono sebagai saksi, mengingat peran mereka adalah sebagai brand ambasador PT DSI? Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan agenda pemeriksaan pada hari ini, jadi ada 9 orang saksi yang dipanggil oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri pada hari ini, Kamis tanggal 2 April 2026, di mana dari 9 orang saksi yang dipanggil oleh penyidik untuk diminta keterangannya pada pagi hari ini, 2 diantaranya adalah saksi atas nama DH dan istrinya atas nama saksi AS. Di mana pemanggilan kedua orang saksi, yaitu atas nama DH maupun AS pada hari ini, itu terkait dengan dan didapatkannya fakta penyidikan oleh penyidik di Direktorat Bareskrim Polri. Dari fakta penyidikan sudah dapat bahwa kedua saksi dimaksud pernah menjadi bagian atau dilibatkan gitu dari kegiatan promosi bisnis PT Dana Syariah Indonesia sebagai brand ambassador. Jadi terkait dengan itu, bahwa status penanganan perkara pada saat ini adalah penyidikan, di mana upaya penyidikan ini adalah merupakan kegiatan atau upaya penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan alat bukti itu membuat terang tidak pidana terjadi guna menemukan tersangkanya. Jadi terkait dengan pemeriksaan kepada 2 orang saksi DH maupun AS istrinya, karena yang bersangkutan pernah menjadi bagian ataupun dilibatkan dalam kegiatan promosi bisnis PT DSI sebagai brand ambassador. Sehingga dari keterangannya nanti kita akan melihat sejauh mana peran dari kedua saksi dimaksud, baik itu apa yang diketahui, apa yang didengar, apa yang dialami seputar dugaan tindak pidana yang terjadi, nanti akan menjadi kajian maupun analisa dari para tim penyidik guna mencari dan mengumpulkan alat bukti dimaksud. Bahwa penetapan terhadap 3 orang tersangka sebelumnya sudah dilakukan oleh tim penyidik, dan kemudian ditambahkan lagi adanya penambahan tersangka baru dalam perkara Akuo, yaitu dengan menetapkan tersangka AS yang akan dilakukan pemberkasan dalam berkas terpisah ataupun splitsing. Juga penyidik masih terus mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk melihat sejauh mana adanya keterlibatan ataupun dugaan keterlibatan dari pihak lainnya. Sementara itu, selain itu juga nanti penyidik akan melakukan pemberkasan dalam berkas terpisah atau splitsing terhadap subjek hukum korporasi, ya, korporasi yang akan menjadi subjek hukum yang akan dimintai pertanggungjawaban dalam dugaan tindak pidana yang terjadi. Demikian, Mas. Oke Pak Ade. Apakah pemeriksaan ini juga bertujuan untuk menelusuri aliran dana dari PT DSI ke pihak-pihak terkait termasuk brand ambassador? Oke, termasuk salah satu bagian materi yang akan didalami oleh penyidik dalam pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini. Oke. Lalu apakah ada indikasi bahwa pasangan tersebut mengetahui adanya dugaan penipuan atau korupsi dalam operasional PT DSI selama menjabat sebagai brand ambassador? Ya, itu yang nanti akan kita dalami, Mas. Akan kita dalami dalam pemeriksaan pada hari ini. Nanti akan kita update perkembangan penyidikan yang dilakukan ataupun pemeriksaan yang dilakukan terhadap 2 orang saksi dimaksud. Nanti kita akan update. Oke, Pak. Kapan Pak jadwal pasti pemeriksaan akan dilakukan dan apakah pemanggilan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan ke tersangka baru, Pak?
Nanti akan kita update, Mas. Jadi pada Baik, intinya bahwa penetapan tersangka dalam perkara Akuo itu didasarkan atas fakta penyidikan yang didapatkan oke, oleh tim penyidik atas minimal 2 alat bukti yang sah. Baru kemudian oke. nanti penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan status seseorang, apakah ditingkatkan statusnya sebagai dari saksi menjadi tersangka atau tidak, seperti itu, Mas. Pak, selain Dude dan Alisa, siapa lagi saksi-saksi yang akan diperiksa dalam kasus PTDS ini, Pak? Oke, jadi pada pagi hari ini telah dilakukan pemanggilan terhadap 9 orang saksi yang diperiksa di lantai 5 Gedung Barreskrim oleh penyidik di Direksi Barreskrim Polri. Di antaranya adalah beberapa bank atau pihak bank yang dimana dari rekening-rekening para pelaku ataupun tersangka dalam perkara Akuo itu digunakan oleh para tersangka ini, baik dari pihak Bank BSI, kemudian Bank Mandiri, dan kemudian dari pihak BPN Surakarta terkait dengan penelusuran aset yang saat ini juga masih terus dikembangkan oleh penyidik dalam rangka aset tracing untuk pemulihan kerugian para korban. Juga dari pihak BSI juga saat ini juga dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, di mana yang bersangkutan atau saksi dimaksud diduga pada saat pendirian PTDS ini juga diduga sebagai founder dari PTDSI. Kemudian dari KAP juga kita lakukan pemeriksaan pada hari ini, termasuk 2 orang saksi yang pernah dilibatkan dalam promosi bisnis PTDSI pada saat itu. Demikian, Mas. Pak, saya ingin memastikan sekali lagi, Pak. Jadi sudah ada 3 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ya, Pak? Betul. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan atau tindak pidana membuat pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan atau tanpa didukung dokumen yang sah, dan tindak pidana pencucian uang atas penyaluran pendanaan dari masyarakat yang dilakukan oleh PT DSI dengan menggunakan proyek fiktif dari data atau informasi borrower existing. Penyidik telah menetapkan 4 orang tersangka, Oh, 4 ya, orang. telah menetapkan 4 orang tersangka, di mana 3 orang tersangka telah ditetapkan lebih dahulu dan itu akan dilakukan pemberkasan tersendiri. Dan saat ini untuk penanganan perkaranya, berkas perkara telah dikirimkan tahap 1 ke JPU pada kantor Kejagung RI. Selanjutnya, penyidik kembali telah menetapkan 1 orang tersangka baru yang merupakan ex-direktur PTDSI periode tahun Oke. 2018 hingga tahun 2024 dan juga sekaligus founder PTDSI yaitu sama AS, yang ini Oke. nanti akan dilakukan penyidikan atau pemberkasan dalam berkas terpisah atau split sync. Termasuk kita sedang mencari dan menemukan alat bukti untuk mencari dugaan keterlibatan dari pihak-pihak lain terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi. Dan nanti pada akhir penanganan perkara ini, kita juga akan melakukan, tim penyidik juga akan melakukan pemberkasan terhadap korporasi, dalam hal ini PTDSI, sebagai subjek hukum yang akan dimintai pertanggungjawaban korporasi atas dugaan tindak pidana yang terjadi. Seperti itu, Mas. Oke, Pak. Pak, sebagai kembali lagi Pak sebelumnya, sebagai brand ambassador, apakah Dude dan Alisa nantinya diwajibkan mengembalikan dana yang sudah mereka terima dari PT DSI sebagai brand ambassador? Ya. Apa tanggapan Bapak? Nanti akan kita lihat hasil pemeriksaan ataupun permintaan keterangan terhadap 2 orang saksi dimaksud atas nama DH maupun AS terkait dengan keterangannya seputar yang bersangkutan ataupun keduanya pernah dilibatkan sebagai brand ambassador dalam kegiatan promosi bisnis dari operasional PTDSI. Nanti kita lihat apa hasil keterangannya, apakah hanya sebatas dari sisi profesional terkait dengan menjalankan fungsinya sebagai brand ambassador, ataukah ada
informasi lainnya terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi, itu nanti akan kita tunggu dari hasil keterangan yang akan kita dapatkan dari tim penyidik, untuk kemudian nanti akan melakukan analisa dan kemudian mencari alat bukti lainnya yang mendukung untuk itu, dan baru kemudian penyidik akan menetapkan ataupun menentukan sikap terkait dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada hari ini. Baik Pak Ade. Terakhir Pak Ade, pasti banyak korban yang melihat dan menonton acara ini mungkin. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada korban dari pihak PT DSI ini, Pak? Oke, jadi kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana ataupun fraud yang terjadi di PT DSI, khususnya para lender, bahwa saat ini tim penyidik terus melakukan optimalisasi terkait dengan penelusuran aset ataupun aset tracing dengan terus berkoordinasi efektif dengan PPATK maupun jaksa penuntut umum untuk mengoptimalkan aset tracing yang dilakukan oleh tim penyidik saat ini untuk menemukan, mengidentifikasi, dan melacak harta kekayaan yang disembunyikan, dialihkan, atau berasal dari hasil tindak pidana. Sekaligus mengamankan aset tersebut sebagai barang bukti dalam rangka mengoptimalkan pemulihan kerugian ataupun aset recovery dari para korbannya ini. Perlu kami sampaikan di sini bahwa dari berkas pertama dengan 3 orang tersangka yang saat ini telah dilakukan pengiriman tahap 1 ke JPU pada kantor Kejagung RI, penyidik telah berhasil mengamankan ataupun melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana terjadi. Kurang lebih total valuasi asetnya adalah sebesar 300 miliar rupiah yang terdiri dari penyitaan yang telah dilakukan oleh tim penyidik terhadap aset bergerak maupun aset tidak bergerak maupun blokir rekening yang sudah dilakukan oleh tim penyidik atas dugaan tindak pidana yang terjadi. Jadi kurang lebih dari berkas perkara yang pertama ini adalah kurang lebih 300 miliar rupiah yang berhasil diamankan oleh tim penyidik untuk nantinya dapat digunakan sebagai ruang pemulihan ataupun restitusi bagi para korbannya. Dan upaya aset tracing ini akan terus dilakukan oleh tim penyidik terhadap berkas perkara lainnya, yaitu berkas perkara atas nama tersangka baru AS, dan tidak menutup kemungkinan ada dugaan keterlibatan pihak-pihak lainnya, juga terus dioptimalkan oleh penyidik dalam mengungkap perkara ini hingga tuntas. Dan yang paling terakhir nanti terkait dengan subjek hukum korporasi yang akan dimintai pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana yang terjadi. Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Barres Krim Polri dalam rangka pemulihan kerugian para korbannya ini juga terus berkoordinasi dengan pihak LPSK dalam rangka melakukan pendataan dan verifikasi jumlah korban serta nilai kerugian para korban, termasuk rencana pembukaan kanal pengaduan oleh LPSK secara online yang ditujukan atau disediakan bagi para korban PT DSI ini untuk memfasilitasi permohonan restitusi yang diajukan oleh para korbannya. Nah, untuk mekanisme verifikasi ataupun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para lender atau korbannya ini nanti akan secara resmi akan diumumkan oleh LPSK. Demikian, Mas. Ya, itu tadi penjelasan dari Bapak Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barres Krim Polri, Bapak Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak. Semoga penjelasan yang disampaikan Pak Ade tadi bermanfaat untuk masyarakat, tentunya untuk korban dari PT DSI ini. Kasus dugaan penipuan investasi PT Dana Syariah Indonesia ini bukan hanya soal angka fantastis 2,4 triliun rupiah, tetapi juga menyangkut harapan ribuan korban yang kini menanti kejelasan nasib dana mereka. Pemeriksaan para saksi, termasuk figur publik yang pernah menjadi brand ambassador, diharapkan membuka lebih terang siapa saja pihak yang harus bertanggung jawab. Kita akan terus mengawal perkembangan penyidikan ini dan menghadirkan informasi terbarunya untuk Anda. Saya Fajar Syabana pamit, sampai jumpa.